Baiklah, menurutmu kenapa ya pelabuhan ini masih ramai? Hah? Bukannya pelabuhan ini sudah ditutup? Oh, pertanyaan bagus. Baiklah, akan kujawab pertanyaanmu itu. Sebelum kujawab, coba kamu lihat ke sana. Jika kamu perhatikan dari sisi kapal perang, mungkin kamu tak mengetahui semua nama atau nama kelas kapal perang di sini. Tapi, aku yakin kamu tahu kapal-kapal di sini tergolong kapal apa jika dilihat dari visual atau ukurannya. Baiklah, dari pengamatan visualku, satu kapal penjelajah kurasa kelas ringan dari ukurannya karena hanya sedikit lebih besar dari dua kapal perusak di sampingnya. Lalu ada beberapa perahu motor torpedo yang sudah dimodifikasi dan ada juga yang masih tetap dengan senjata utama berupa torpedonya. Dan jumlahnya berkisar 3-6 perahu yang masih tetap dan 4 lainnya yang sudah dimodifikasi. Nah, benar. Lalu apa hubungannya? Hubungannya adalah pelabuhan ini adalah pelabuhan kecil yang kedalamannya cukup dangkal. Nah, apa hubungannya? Tidak ada kapal besar yang bisa masuk ke sini seperti pelabuhan konvensional. Juga karena kedalamannya lebih dangkal dibandingkan dengan pelabuhan konvensional yang biasanya ada di perairan dalam atau deep water port yang memiliki kedalaman 10-15 meter lebih, yang bisa menampung kapal besar seperti kapal tempur, battleship. Nah, dengan seperti ini, pelabuhan ini bisa dibilang akan cukup sulit terdeteksi oleh musuh. Tapi ingat, hanya menyulitkan deteksi, bukan tidak terdeteksi, yang berarti ada kemungkinan diketahui dan dibom secara brutal oleh Jepang. Inilah yang menyebabkan kenapa pelabuhan ini ditutup, untuk mencegah banyaknya korban jiwa dari pihak sipil yang tidak bersalah dan mengurangi aktivitas sipil di sini karena memang cukup beresiko. Untuk keramaian, ya sebenarnya kebanyakan dari kami adalah sukarelawan, ataupun dari pihak sipil yang terdaftar tidak secara cuma-cuma. Meskipun sebenarnya ada tentara nasional, tapi kami tetap di sini. Kami tergabung dalam satu pasukan yang berarti kami harus terlibat. Jadi begitu ya. Ya begitulah. Lalu di sini apa saja tugas kalian? Oh, soal tugas kami ya paling perbaikan kapal kayak saya ini contohnya. Lalu angkat senjata, ya ikut perang lah, membantu tentara nasional, contohnya angkatan darat. Terus yang terakhir penyedia logistik, contohnya nelayan. Dan Tunggu, nelayan? Bukannya itu mata pencaharian lokal ya? Kok jadi penyedia logistik? justru karena itu mereka berguna. Lagi pula nelayan kelihatan biasa pergi menangkap ikan untuk dijual atau dimakan. Bukan kapal perang, bukan pelabuhan buaya besar. Jadi musuh tak akan terlalu curiga. Karena itu jugalah peluang diserang lebih kecil. Makanya jasa nelayan dalam penyediaan logistik seperti senjata, amunisi, dan obat-obatan sangat diperlukan, yang nantinya akan diserahkan pada prajurit pejuang kita, yaitu tentara gerilya, tentara nasional, hingga tentara sukarelawan seperti kalian ini. Hei, Jonet, jika kamu sudah selesai menjelaskan, bisakah kamu bantu aku? Aku butuh bantuanmu di sini. Baik Pak, aku harap yang aku sampaikan sudah jelas. Aku permisi dulu. Baiklah. Selanjutnya apa? Ada apa, Giva?
Meski dunia ini sedang dilanda perang, mereka masih memiliki rasa kebersamaan yang kuat. Mereka tahu kapan mereka akan menghadapi kematian, tapi mereka tetap bisa bekerja sama, saling percaya, dan berbagi canda. Kerasnya perang tak pernah mematikan hati mereka. Justru disinilah, di antara baja dan peluru, aku melihat arti kebersamaan yang sebenarnya. Ya, laut ini menyimpan banyak cerita, Ya, tapi yang terindah adalah tahu mereka yang masih berani terdengar di tengah ancaman perang.